Kembali lagi dalam Bitalk Banjarmasin Pos Bicara Apa Saja. Kita akan sambung dialog kita bersama Danlanal Banjarmasin. Tadi kita sudah melihat atau mendengarkan dari Danlanal mengenai makna dari HUT TNI yang begitu dalam dijelaskan oleh beliau. Nah, sekarang kita akan masuk nih ke kegiatan apa yang dilakukan oleh Lanal Banjarmasin terkait HUT ini. Komandan, ini kan tadi dijelaskan mengenai maknanya. Terus kalau boleh tahu, kegiatan apa saja yang digelar di TNI AL nih dalam rangkaian HUT ke-78 TNI ini? Siap. Jadi saya cerita sebelumnya. Yep. Kebetulan kemarin bulan September tanggal 10 itu hari TNI AL, hari TNI AL. Jadi waktu itu ada beberapa program yang kita samakan lah. Yang pertama, dalam rangka HUT TNI ini ada kegiatan bakti sosial yang kita laksanakan. Memang benar kita tidak boleh lepas dan tidak boleh jauh dari masyarakat. Itu adalah sudah arahan pimpinan. Jadi memang karena TNI kan lahir dari rakyat kan. Kami juga rakyat biasa. Jadi salah satu hal yang kita lakukan adalah baksos. Baksos itu yang kemarin kita bersama-sama dengan TNI AD, TNI AU, kita melaksanakan kegiatan baksos di Korem waktu itu bareng-bareng. Sunatan massal untuk anak-anak, kemudian donor darah, terus pengobatan umum juga kita laksanakan bersama-sama. Karena kalau bersama-sama kan semakin cakupannya semakin luas. Terus kegiatan mandirinya kita kemarin melaksanakan bazar. Kebetulan tempat kami di Jalan Pandu itu, kita di depannya Pasar Pandu itu kita bikin bazar murah. Sudah kita laksanakan kemarin. Kita 3 hari kemarin waktu itu. Kita laksanakan 3 hari dan tidak banyak karena tempatnya di pasar. Nanti kalau memang bersama-sama di depan Pasar Pandu itu, nanti kalau terus-terusan pasarnya malah terganggu. Jadi kita laksanakan dengan masyarakat yang ada di situ, di sekitar situ, dengan kebetulan itu kan komplek perumahan kita juga, jadi langsung bersentuhan dengan masyarakat. Alhamdulillah sudah terlaksana, antusiasme masyarakat juga bagus. Terus baksos kita juga laksanakan di Kandangan, di Hulu Sungai Selatan. Waktu itu memang sengaja kita biar lebih bermakna lagi hari TNI AL dan hari TNI digabungkan dalam satu rangkaian acara ya. Kita rangkaikan biar lebih bermakna lagi lah bukan kami saja, lebih menyentuh ke masyarakat. Kita laksanakan baksos. Di Kandangan juga kita laksanakan sunatan massal. Terus donor darah juga. Terus kegiatan yang lain ziarah. Ziarah juga kita laksanakan beberapa kali kemarin memang. Kalau di makamnya Pak Hasan Basri kita laksanakan waktu itu untuk HUT TNI AL. Kemudian kita juga ke Taman Makam Pahlawan Mandapai. Di Mandapai Hulu Sungai Selatan, itu banyak pejuang-pejuang yang dulu bersama Pak Hasan Basri memang dimaukan di situ. Kita ke sana juga. Terus doa bersama kemarin kita laksanakan bersama-sama. Kemudian olahraga bersama juga kita laksanakan bersama-sama. 2 kali malah di Korem. Kita laksanakan senam, jalan sehat, sepeda, panggung hiburan juga. Terus di Rindam juga kita laksanakan kemarin. Levelnya lebih besar waktu itu. Kita laksanakan sepeda, fun bike di Rindam untuk gabungan TNI Polri. Gabungan TNI Polri dan masyarakat. Terus upacara besok kita laksanakan upacara. Tadi juga gladi-gladi dan lain sebagainya. Ada satu lagi yang lebih spesifik, kita melaksanakan bersih sungai, tapi waktu itu bersih sungai kita pilih di Kalimantan Tengah. Wilayah sudah bersih sungai. Kenapa kok di Banjar tidak dilaksanakan? Bukan tidak, belum. Sebenarnya kemarin kita mau
melaksanakan bersih sungainya di Banjarmasin karena ini adalah kota 1000 sungai. Tapi sungai-sungai besarnya itu sudah bersih semua. Jadi nanti tahapan ke depan kita nanti bersama-sama dengan pemerintah Kota Banjarmasin kita akan laksanakan bersih sungai. Memang sudah kita pilih area-areanya. Saya juga mengajak Kodim, kemudian Lanut, Polair juga bersama-sama kita bersih sungai. Tapi memang belum kita laksanakan yang di Banjarmasin. Tapi kalau untuk yang di Kumai sudah kita laksanakan kemarin. Harapannya yaitu tadi kita lebih menyentuh pada masyarakat karena TNI adalah rakyat juga. Ya. Nah, masih terkait dengan ya tadi TNI adalah rakyat ya. Saya kan kalau dulu manunggal bersama rakyat istilahnya dulu. Nah, ini khusus TNI Laut nih, Angkatan Laut, bagaimana cara dari TNI Angkatan Laut untuk mengenalkan masyarakat ini atau untuk mengangkat kecintaan mereka terhadap bahari? Karena kan kita sering menyebut bahwa kita ini bangsa bahari, kita ini bangsa nenek moyang kita pelaut. Pelaut ya. Tapi bagaimana dari TNI AL yang sudah dilakukan dalam upaya untuk menumbuhkan ini, Pak? Ya. Jadi sekarang di staf Angkatan Laut sudah ada staf asisten potensi maritim, Aspotmar. Aspotmar itu sudah berdiri dan di tiap-tiap pangkalan, di tiap-tiap markas apa satuan operasi juga sudah ada staf Potmar, termasuk di tempat kami juga ada Pas Potmar, perwira staf potensi maritim. Jadi pembinaan potensi maritim itu sebenarnya kalau masyarakat kita sudah masyarakat maritim kan? Apalagi Banjarmasin, kita sudah berhubungan dengan masyarakat maritim lah, di sini, pesisir, sudah ada apa yang sudah mengakar lah, nelayan, cari ikan, terus dan lain sebagainya. Nah, kami di Lanal Banjarmasin itu melalui staf potensi maritim, kami menjalin kerjasama yang baik dengan melalui kita punya Babin Potmar. Jadi kalau di polisi ada Babin Kamtipmas, di TNI ada Babinsa, kita punya Babin Potmar. Babin Potmar itu kami tempatkan di pos-pos Angkatan Laut. Dia bersentuhan langsung dengan masyarakat. Untuk apa? Untuk melaksanakan pembinaan potensi maritim. Memang keahliannya bukan nelayan dia. Keahlian, tapi dengan dia berkomunikasi, dengan dia mendekat dengan rakyat, dia bisa jadi tahu permasalahan apa yang dihadapi oleh sekitar situ. Contoh yang di Tabanio ada pos kami di situ, pos Bin Potmar kami di situ di Tabanio. Itu kan sebenarnya pantainya bagus, tapi kan belum dikembangkan dan digarap dengan bagus karena di Kecamatan Tangkisung itu sudah ada Pantai Tangkisung yang sudah dikelola dengan bagus. Cuman apa yang kita lakukan ya, kita komunikasi. Akhirnya tahun lalu dengan kebijakan dan perintah dari Kasal, kita membuat Kampung Bahari Nusantara. Kampung Bahari Nusantara kita yang pertama itu ada di Desa Tangkisung di Kecamatan Tangkisung itu di Desa Tabanio itu. Apa yang kita lakukan di situ? Ya kita apa sih yang mau dikembangkan di situ? Waktu itu mereka menawarkan pembuatan kerupuk amplang itu, amplang apa dari tepung ikan itu ya. Apa yang belum ada? Yang belum ada tempat pemasaran. Jadi kita membantu ruko. Terus kita sama-sama ya ruko sederhana, yang penting kan ada tempat buat pemasaran. Terus karena pariwisata yang dikembangkan di situ, waktu itu kita lihat gazebo-gazebonya belum begitu bagus. Akhirnya kita membuat beberapa gazebo untuk wisatawan lah, untuk wisatawan. Kita kembalikan ke desa, maksudnya kita bangun itu kita kembalikan lagi ke desa. Harapannya apa? Harapannya yang kita berikan itu ke desa itu dikembangkan lagi. Sampai dengan sekarang kita masih pantau terus dan alhamdulillah itu bermanfaat gitu.
Yang pasti pemerintah desa ekonominya membaik. Terus klaster-klasternya banyak. Jadi di Kampung Baru Nusantara itu klasternya pendidikan. Nah, waktu itu yang pendidikan kita membantu buku, kita bikin perpustakaan kayak rumah pintar gitu. Kita nyebutnya rumah pintar. Rumah pintar, ya. Untuk apa? Untuk masyarakat, untuk ini apa? Anak-anak yang kebetulan banyak anak kecil di situ kan. Jadi kita biasakan untuk kita nyumbang waktu itu ada laptop untuk kegiatan bersama. Oh, untuk dimanfaatkan. Itu. Alhamdulillah sekarang masih berjalan karena kita lihat terus tadi yang ekonomi kita bikin kayak ruko gitu, pariwisata kita bikin gazebo tadi, terus klaster kesehatan kita waktu itu bantu puskesmas karena di situ sudah ada puskesmas, bukan puskesmasnya ada di Tangkisung, kayak ada balai pengobatan gitu, kita bantu memberikan edukasi dan beberapa peralatan. Ya memang sudah ada di situ, tapi kita tetap menjalin hubungan. Yang terakhir klaster pertahanan. Klaster pertahanan ini yang kami lakukan adalah memberi pembinaan potensi maritim tadi kepada masyarakat bahwa ini pantai, ini kalau lagi perang, ini pintu masuk. Strategis. Iya, itu yang kita berusaha kita sampaikan kepada masyarakat pesisir itu. Yang kita laksanakan pembinaan ini pantai. Jadi ini suatu saat kalau ya kita nggak berdoa tapi kalau ada apa-apa itu pintu masuknya di situ, nggak mungkin lah musuh kok tiba-tiba datang langsung ke tengah kota kan nggak mungkin, kan datang dari laut dulu, dari pesisir dulu, dari laut dari ini. Nah itu yang berusaha kita kembangkan melalui organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda Karang Taruna, terus anak-anak sekolah, dan mereka harus paham gitu bahwa ini tuh pintu masuk. Kalau kita tidak bisa menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, ya itu bisa jadi pintu masuknya musuh. Musuh tuh macam-macam Mas. Musuh yang jelas itu kan musuh yang bawa peralatan perang kan. Tapi yang lain kan musuh yang penyelundup penyelundup narkoba, penyelundup barang-barang apa dan lain sebagainya, barang terlarang itu kan lewat laut. Kalau mereka tidak waspada dengan waspada dan tidak kita berikan edukasi yang benar bahwa pertahanan itu di situ. Ya mereka nggak bisa semuanya dibebankan ke kita. Ya emang itu ada pos Bin Potmar, ada pos Angkatan Laut yang ini, tapi garda terdepannya ya tetap rakyat, tetap masyarakat. Nah, yang kita lakukan selain ke masyarakat juga ke sekolah. Kalau dibilang promosi ya enggak lah, jangan dibilang promosi lah. Kita lebih, kalau promosi kan seolah-olah kita ini tidak laku gitu loh. Tapi ternyata begitu kalau ada pendaftaran itu yang daftar banyak loh, kita nolak banyak orang. Maksudnya nolak itu bukan menolak kamu nggak boleh, bukan. Tapi menolak ada itu ada persyaratan. Iya, ada persyaratan yang harus mereka penuhi. Jadi kan kadang-kadang kita kan kalau mereka tidak memenuhi syarat ya kita ini. Jadi antusiasmenya tinggi Kak untuk antusiasmenya tinggi. Apalagi sekarang kan kalau sekarang lagi ada pendaftaran perwira karir. Kebetulan panitianya Lanal, ada pendaftaran perwira karir. Ini baru kita umumkan sekali, yang daftar juga lumayan. Mahasiswa-mahasiswa yang lulusan kuliah itu yang universitas yang daftar juga sudah banyak. Yang berniat untuk mengabdikan diri bergabung di TNI. Kebetulan yang perwira karir ini TNI. Bukan perwira karir Angkatan Laut tapi TNI. Maksudnya Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut. Kebetulan yang saat ini panitianya kami Lanal Banjarmasin. Itu antusiasmenya ya. Kalau usaha-usaha lain untuk mengenalkan ya itu. Kita sebenarnya kalau ada KRI datang begini Mas, kita open ship. Ya biasanya ada open ship seperti itu. Sebenarnya kita umumkan open ship, cuman saat ini kan karena kondisi pelabuhannya sedang ramai, jadi kita kan ditutup gitu. Sandar kita pasti sandarnya badan kedua. Kayak sekarang lagi badan kedua. Nah ini nanti setelah kapal niaga ini tolak, nanti kita bisa badan pertama. Kalau dia bisa badan pertama, kita pasti akan mengumumkan kepada khalayak ada kapal perang datang, silakan yang berkunjung. Kita open, kita berusaha itu tadi
Karena kita adalah rakyat, kita mendekat dengan rakyat. Kalau dulu mungkin berkunjung ke pangkalan-pangkalan, berkunjung ke KRI itu kayak menakutkan Ya, gitu. hal yang menakutkan. Enggak. Mereka harus tahu, maksudnya rakyat harus ngerti, ini loh kapal perang. Ya, Kapal perang kita, lu kok jelek? Bukan jelek karena memang sudah berumur. ya. Jadi kan kita lakukan pemeliharaan terus. Ya, itu yang kita punya sekarang. Oke. Ya, baik. Sebelum menginjak ke sesi 3 ini sedikit aja, Pak. Tadi kan berbicara mengenai pertahanan. Kalau boleh tahu nih, berkaitan dengan pertahanan kan tentu terkait alutsista. Kalau boleh, alutsista apa nih yang dimiliki untuk ikut menjaga perairan wilayah Kalimantan Selatan? Kalimantan Selatan, ya. Saat ini di Lanal Banjarmasin kita mempunyai satu KAL. KAL itu kapal angkatan laut. Kalau KRI kan kapal perang Republik Indonesia. Kita mempunyai satu KAL namanya Kumai. Kita sebutnya KAL Kumai. Panjangnya dia 28 meter, kapal kecil, senjatanya juga senjata ringan. Diawaki oleh enggak sampai 20 orang, 15 orang. Kita punya itu satu. Memang kalau ditanya cukup apa tidak, ya kurang, karena kan luas kan. Tapi kebijakan pimpinan itu yang ditempatkan di sini yang kita rawat dan kita kelola dengan baik. Kalau ditanya ya kurang. Idealnya berapa? Idealnya ya tiap pos itu ada satu KAL. Nah, terus yang lain kita punya Sea Rider, RIB namanya. Rigid Full Inflatable Boat, itu ada senjatanya 12,7, kita punya satu. Kemudian kita punya Patkamla. Patkamla itu kapal angkatan yang kecil-kecil itu, yang speed lah. Ibaratnya kalau kita bilang di sini speed lah. Speed kita di tiap pos ada. Di tiap pos ada, ada beberapa pos yang speednya lebih dari satu. Kayak di Trisakti itu ada 3 speed di situ. Alhamdulillah di tiap-tiap pos kita ada satu speednya ada. yang dia jadi unsur penindak pertama lah. Kalau ada kejadian, ada laporan apa, dia yang bergerak dulu. Cuman memang terbatas. Kenapa kok terbatas? Karena lingkupnya kita kan sebenarnya tugas kita kan yang tadi saya sampaikan, kita kan hanya untuk fungsi pelayanan pada unsur-unsur operasi yang datang. Tapi tugas tambahannya itu mengamankan perairan yang pesisir itu. Kalau ada apa-apa, apa yang kita lakukan, ya kita berkoordinasi dengan armada. Karena sejatinya pangkalan TNI Angkatan Laut Banjarmasin itu berada di bawah Komando Armada 2. Dulu Koarmabar dan Koarmatim. Sekarang sudah ada 3. Jadi Komando Armada 1 di Tanjung Pinang, Komando Armada 2 di Surabaya, Komando Armada 3 di Sorong. Nah, Komando Armada 2 ini yang membawai di sini, dan dia kapalnya rutin, termasuk yang sedang standar sekarang ini kayak USP untuk Suropati itu kan bagian dari Armada 2 yang sedang melaksanakan patroli. Rutin mereka patroli di sektor-sektor itu. Jadi kalau ada sesuatu yang urgent dan kita membutuhkan gerak cepat, kita membutuhkan penindakan yang cepat, kita berkoordinasi dengan, kita laporan ke Armada 2, nanti kapal-kapal yang di sekitar situ yang ditugaskan untuk aksi bertindak gitu. Oke. Demikian tadi obrolan kita bersama Dan Lanal. Kita akan sambung lagi dengan sesi terakhir. Sesi terakhir nanti akan kita tahu apa harapan dan keinginan dari TNI AL di Banjarmasin ini bagi warga masyarakat dan bagi prajurit TNI yang ada di Kalimantan Selatan. Tetap bersama Banjarmasin Pos.